Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa dipertemukan dengan sehat walafiat. Saya di sini akan menjelaskan tentang karya tulis ilmiah. Latar belakang dari karya tulis ilmiah adalah karangan yang berisi gagasan ilmiah yang disajikan secara ilmiah serta menggunakan bentuk dan bahasa ilmiah. Karya tulis ilmiah mengusung permasalahan keilmuan. Materi yang dituangkan dalam tulisan ilmiah berupa gagasan ilmiah, baik berupa hasil kajian ilmiah maupun hasil-hasil penelitian yang disajikan dalam karya tulis ilmiah. Gagasan-gagasan itu merupakan gambaran perkembangan ilmu pengetahuan yang terekam dalam tulisan ilmiah. Dengan kata lain, karya tulis ilmiah merupakan karangan yang menyajikan fakta umum yang dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah dan ditulis dengan metodologi yang tepat. Dalam ruang lingkup perguruan tinggi, karya ilmiah disebut juga sebagai teks akademik. Salah satu contoh karya tulis ilmiah atau teks akademik adalah laporan hasil penelitian khususnya jenjang atau pendidikan S1 atau yang lazim disebut dengan skripsi. Skripsi merupakan karya tulis ilmiah yang ditulis oleh mahasiswa tingkat akhir sebagai persyaratan utama untuk memperoleh gelar kesarjanaannya. Pengertian dari karya tulis ilmiah adalah hasil penelitian dan pengembangan, tinjauan, ulasan, kajian, atau pemikiran oleh perseorangan atau kelompok yang disajikan dalam bentuk tertulis dan disusun secara sistematis secara berlandaskan kaidah ilmiah. Tujuan karya tulis ilmiah adalah menginformasikan kepada pembaca terkait suatu masalah beserta jawabannya. Karya tulis ilmiah juga digunakan untuk membuktikan kebenaran suatu fakta. Berikut ini adalah tujuan karya tulis ilmiah. Yang ke-1, sarana untuk melatih dan mengungkapkan hasil penelitian berbentuk tulisan ilmiah secara sistematis. Yang kedua, menumbuhkan etos ilmiah di kalangan siswa dan mahasiswa. Yang ketiga, melatih siswa dan mahasiswa agar menjadi penghasil produsen pemikiran dan karya tulis dalam bidang ilmu pengetahuan, tidak hanya sebagai konsumen. Yang keempat, sebagai wahana transformasi pengetahuan bagi sekolah dan masyarakat, kampus dengan masyarakat, atau orang-orang yang tertarik membaca. Yang kelima, membuktikan potensi dan wawasan ilmiah mahasiswa untuk menghadapi dan menyelesaikan masalah. Ciri karya ilmiah. Karya tulis ilmiah memiliki ciri-ciri yang kompleks dan tersusun rapi. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut. Yang ke-1, suatu permasalahan diungkap secara logis, fakta dari kata yang kredibel, dan analisis yang objektif, serta pada bagian rumusan masalah diungkapkan dengan kalimat interrogativa. Yang kedua, opini yang dikemukakan harus berlandaskan teori dari berbagai sumber, seperti pendapatan ahli, jurnal ilmiah, ataupun buku-buku yang sudah terbit, bukan berasal dari imajinasi, perasaan, atau pendapatan yang subjektif. Yang ketiga, ragam bahasa haruslah ilmiah, tidak ambigu, dan tidak menggunakan kata-kata yang bersifat konotatif. Macam-macam karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah memiliki 7 macam. Perbedaannya terletak dari isi dan sistematika penulisan. Ketujuh macam tersebut antara lain: yang ke-1, artikel. Artikel adalah tulisan yang berisi opini penulisan atas permasalahan tertentu yang diangkat. Opini yang dimaksud bukan pandangan subjektif semata, tetapi berdasarkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh lembaga atau institusi tersebut. Yang kedua, makalah. Makalah adalah jenis karya tulis ilmiah yang dalam proses penulisannya dibutuhkan data studi lapangan, sehingga bersifat empiris dan objektif. Data-data yang dihimpun dari studi lapangan dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah penelitian. Makalah pada umumnya dipresentasikan dalam sebuah seminar. Yang ketiga, skripsi. Skripsi adalah jenis karya tulis ilmiah yang disusun oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar strata 1, S1. Dalam proses pembuatannya,
Orisinalitas menjadi hal yang utama. Bentuk akhir skripsi biasanya berbentuk hardcover dan dipresentasikan di depan para dosen, penguji, dan pembimbing yang disebut dengan istilah sidang skripsi. Yang keempat, word paper. Word paper adalah kertas kerja, adalah jenis karya tulis ilmiah yang hampir mirip dengan makalah, tetapi analisisnya lebih mendalam. Word paper dipresentasikan di depan para ilmuwan dan pada umumnya isi word paper berisi solusi dari permasalahan besar yang sedang dihadapi. Yang kelima, paper. Paper adalah jenis karya tulis ilmiah yang populer pada kalangan mahasiswa. Strukturnya mirip dengan makalah, tetapi lebih sederhana. Permasalahannya lebih dipersempit agar dapat terfokus pada satu ini. Pada umumnya, paper ditulis oleh mahasiswa untuk memenuhi nilai ujian tengah semester atau UTS, ataupun ujian akhir semester ataupun UAS. Yang keenam, tesis. Jika skripsi dibutuhkan oleh mahasiswa untuk syarat memperoleh gelar S1, tesis diperlukan untuk meraih gelar Strata 2, S2, atau Master. Perbedaannya dengan skripsi, tesis menganalisis suatu topik penelitian lebih kompleks, sehingga tingkat ilmiah dari tesis lebih kuat dibanding skripsi. Yang ketujuh, disertasi. Disertasi adalah jenis karya tulis ilmiah yang disusun oleh memperoleh gelar Strata 3, S3, atau doktoral. Calon doktor mencari permasalahan yang tengah dihadapi oleh manusia pada bidang tertentu, lalu mencari solusi akan permasalahan tersebut sehingga hasil karyanya bermanfaat nyata sehingga bersifat orisinal. Struktur karya tulis ilmiah. Struktur karya tulis ilmiah pada umumnya bergantung pada jenisnya dan aturan dari lembaga atau institusi apa yang diikuti. Namun pada umumnya struktur ilmiah terdiri atas yang ke-1, halaman judul. Judul karya tulis ilmiah ditulis berdasarkan topik yang diangkat sehingga menjadi nama dari karya ilmiah tersebut. Judul harus ditulis semenarik dan sejelas mungkin sehingga pembaca mendapatkan gambaran tentang apa isinya. Yang kedua, abstrak. Ringkasan dari seluruh isi karya tulis disebut dengan abstrak. Abstrak ini ditulis bergantung pada peraturan akademis tertentu. Pada umumnya, abstrak ditulis dengan maksimal 150 sampai 200 kata dengan jarak spasi 1,5 pt. Dan tidak ada jarak antar baris. Isi abstrak antara lain tujuan penelitian, metode penelitian, sumber data, dan pembahasan. Bagian bawah abstrak terdapat kata kunci. Kata kunci ini ditulis maksimal 5 kata. Yang ketiga, pendahuluan. Dari pendahuluan setidaknya di dalamnya terdapat yang ke-1, latar belakang masalah. Yang kedua, identifikasi masalah. Yang ketiga, pembatasan masalah. Yang keempat, perumusan masalah. Yang kelima, tujuan pembahasan. Yang keenam, kemaknawian tulisan. Yang keempat, kerangka teoretis. Kerangka teoretis berisi penjelasan tentang hasil kajian, terdapat teori dan hasil-hasil penelitian yang sudah ada dan telah terpublikasi dan relevan dengan karya tulis ilmiah itu. Pada bagian ini, teori-teori para ahli akan diibaratkan sebagai pisau untuk mengupas permasalahan yang disebutkan pada bagian rumusan masalah. Dalam menyusun teori tersebut, kemampuan menggunakan kaidah pengutipan sangat dibutuhkan agar tulisan tidak dinilai sebagai plagiarisme. Yang kelima, metode penelitian. Metode penelitian menjadi hal yang sangat mendasar dari karya tulis ilmiah. Metode atau produser penelitian menjadi petunjuk penulis untuk meneliti dengan langkah-langkah yang sebenar sebab jika metodenya salah. Terdapat 2 metode yang di dalamnya masih ada subbagiannya, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Yang keenam, pembahasan. Bagian ini harus mendapatkan porsi tulisan yang paling banyak dibandingkan dengan bagian lainnya. Apa yang tertulis pada bagian kerangka teoretis akan digunakan semaksimalnya pada bagian ini.
Penulisan akan menggunakan daya analisnya secara objektif bergantung pada metode yang dipilih. Jika metode kuantitatif yang dipilih, data akan dijabarkan dengan bantuan beberapa fitur seperti grafik, diagram, atau tabel. Sementara itu, jika metode kualitatif yang dipilih, data akan diurai secara verbal. Yang ketujuh, kesimpulan dan saran. Terdapat dua penyampaian dalam menulis kesimpulan, ditulis per butir atau uraian berisi esai padat. Kesimpulan berbeda dengan rangkuman. Pada bagian kesimpulan, proses pemaknaan telah terjadi. Sedangkan rangkuman hanyalah berisi kumpulan ide pokok. Kesimpulan berisi pemaknaan dari awal pembahasan sehingga akhir yang ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Pada umumnya, bagian ini juga menyajikan saran dan rekomendasi. Sementara itu, bagian saran berisi anjuran penulis dari hasil penelitian yang telah dibahas kepada para pembaca atau pihak yang berhubungan dengan topik. Selain itu, saran juga berisi anjuran terdapat penelitian selanjutnya yang sejenisnya. Yang kedelapan, daftar pustaka. Karya tulis ilmiah wajib menyertakan sumber karena jika tidak akan dianggap sebagai plagiarisme. Penulisan daftar pustaka membutuhkan waktu yang tak sebentar dan ketelitian yang mendalam. Kesimpulan dari pembahasan atau pembelajaran sekarang yaitu, jadi kita harus memahami tujuan, ciri-ciri, macam-macam struktur karya tulis ilmiah tersebut. Jangan lupa like, subscribe, dan komen video pembelajaran ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.